pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Astiananta dan kali ini di sini telah hadir Miss Mrunal Thakur. Apa kabar? Aku baik, sayang. Oh, luar biasa. Dan kali ini dalam Boli Masuk Desa, Miss Mrunal Thakur akan bersama dengan kita mengunjungi seorang nenek yang bernama Nenek Sugiatmi, di mana beliau berusia sudah sangat lanjut namun harus hidup sebatang kara di suatu tempat yang dapat dikatakan tidak layak untuk ditinggali. Dan bagaimana Miss Mrunal Thakur akan beradaptasi dengan kehidupan Nenek Sugiatmi sehari-harinya. Apakah Miss Mrunal dapat menjalani segala macam tantangan yang harus dihadapi oleh Nenek Sugiatmi? Bagaimana, apakah sudah siap? Siap? Jadi sudah pernah mendengar tentang Nenek Sugiatmi? Yes, I got to know about her a little bit. And I'm happy to be here because if I could be of any help, it'll be like a great thing. Oh, terima kasih. Jadi Miss Mrunal Thakur mengatakan bahwa sudah pernah mendengar cerita tentang Nenek Sugiatmi, baru saja diceritakan dan sangat bahagia berada di sini karena apapun itu, apabila bisa membantu, dia akan merasa sangat senang sekali. Baiklah pemirsa, langsung saja mari kita mengunjungi tempat kediaman Nenek Sugiatmi. Yuk, mari sama-sama, Okay, silakan. let's go. Jadi pertama kali saya bertemu dengan Mrunal, saya menceritakan kondisi tentang Nenek Sugiatmi dan bersyukur Mrunal juga menyambut dengan sangat-sangat antusias, sangat semangat. Okay, so I want to know what kind of place is this? Jadi ini namanya empang. Empang? Iya, empang itu danau buatan. And Jadi then, orang datang untuk memancing. okay. Nanti setelah mereka dapat ikannya, mereka tangkap, mereka harus timbang. Oh, Setelah itu mereka bisa bayar dan mereka bawa pulang ikannya. Nah, Oh. kadang-kadang mereka memancing kan mereka lapar. Mereka pesan di sebelah sana, kita bisa Oh, lihat there. ada warung. okay. Nah, di situ kadang-kadang orang pesan kopi, teh, kadang-kadang mereka pesan makanan seperti mie instan seperti itu. Nah, biasanya di warung itu. Mungkin Oh. di situ Nenek Sugiatmi tinggal. Oh, okay. Hati-hati ya. Yeah, Nah, yeah. Mungkin di sini This place. kok tutup ya? Coba ketuk No. ya. Assalamualaikum. Nek. Nenek Sugiatmi. Oh enggak, dari luar kok dikuncinya. Oh, Tuh. yeah. Ya. Oh. Dan pada saat kami berusaha mencari Nenek Sugiatmi, awalnya kami kesulitan karena di tempat yang kami pikir biasanya beliau akan bekerja atau melakukan kegiatan, ternyata beliau tidak ada. Nah, This is no one. gimana ya? Nek, Gimana? Nek, Nenek, permisi. Nenek? Nek. It's not there. Nggak ada ya? Cari ke depan ya? Yeah, Coba we'll cari check ke it. depan. Yeah. Oh. Saya dan Mrunal melihat ada sesosok terbaring. Awalnya mungkin kami pikir hanya istirahat, tapi ternyata pada saat saya tanya dan Mrunal tanya, Nenek Sugiatmi ya iya, dan ternyata itu beliau yang sedang kurang enak badan. Itu bukan. Oh. Coba ya. Permisi, Assalamualaikum. Mohon maaf. Permisi, Nenek. Maaf, Nenek Sugiatmi ya? Iya, Oh iya, Nek. Oh iya, iya. Nenek Nenek? Sugiatmi. Iya. iya, Nek. ada apa? Iya, maaf, Nek. Saya Asti, Nek. Iya, Iya, ini Mbak Mrunal, Nek. Nenek sakit. iya. When I came here, I saw she doesn't have a house to stay. She lives in a place, at a place where, you know, there is no door, there is no mattress, she doesn't have a blanket. If she is cold, she doesn't have anything to cover herself. She's warm also. Iya, iya. Badannya hangat ya. Iya.
Jadi alhamdulillah akhirnya kami bertemu dengan nenek, tapi sepertinya kondisi nenek sedang kurang enak badan. Nenek maaf ya, ini rame-rame sama teman-teman kru juga. Iya. Ini dari Boli masuk desa. Ini Mbak Brunal ini dari India, Nek. Iya. Datang ke sini karena mendengar cerita nenek ini sendirian di sini. Iya. Nah, Mbak Brunal mau datang ke sini, mau bantu nenek. Biasanya sehari-hari apa? Ini kami lihat sampai warungnya tutup ya. Jualan. Oh iya, Iya. nenek jualan. Seperti yang tadi saya cerita, nenek Iya. biasanya Oh, yeah, right. jual di sini. orang Jualan makan. apa aja di sini laku. Oh iya. Tapi aku nggak enak badan. Nenek kalau bangun, apakah kuat, Nek? Kuat. Kuat, bismillah, coba ya, kita coba bangunkan ya. Kemudian saya dan Brunal bertanya pada nenek apakah nenek sanggup untuk bangun. Nenek menjawab bisa. Kemudian nenek langsung menceritakan tentang kehidupan beliau. Jadi ini Mbak Brunal. Mbak Brunal ini artis dari India. Lagi sibuk syuting juga di Jakarta. Tapi dari tim Boli Masuk Desa cerita ada nenek sendirian. Nah, Mbak Brunal langsung pilih untuk datang ke sini untuk bantu nenek gitu. Jadi nanti Mbak Brunal seharian nanti sampai malam akan temenin nenek bantuin. Nah, biasanya nenek apa aja yang dikerjakan, Nek? Ya jualan apa aja yang di sini yang laku. Cuma lagi nggak enak badan. Oh, nenek biasa jualan apa saja? Jadi makanan, ada And cemilan Who juga. makes it? Siapa yang buat biasanya, Nek? Kalau ada orang pesan. Ya biasanya ya nenek, tapi nenek lagi sakit. Saya ceritakan kepada Bang Brunal bahwa biasanya nenek yang melakukan semuanya sendiri, tapi karena kondisi beliau sekarang sedang seperti ini, jadi tidak memungkinkan. So, Nene, I want to ask her, why does she leave you alone? Kenapa? Where are her family members, children, and husband? Oh, iya, Mbak Brunal tanya, nenek kenapa tinggal sendirian, suami, anak di mana? Katanya di Tangerang belum kasih tahu. Oh, anak ada? Ada, cuma belum kasih tahu rumahnya ya belum tahu. Ini nggak pernah nengok. 3 tahun tengok 2 kali, ninggal utang 1 juta. Di sini? Iya. Oh ya Allah, kalau suami, Nek? Nenek udah meninggal, suami saya. She told me that her husband died, her son, she doesn't have any idea where her son is. Her family had only visited twice in 3 years, which was quite disappointing. But how about she taking care of her children like all her life? Did they know. forgot? Anaknya Anaknya sama itu sekali- lakinya ya meninggal juga, ninggal anak 2 itu. Umur 30 sama 25 belum kerja, minta makan sama ibunya. Anaknya sudah meninggal dunia, kemudian menantunya juga tidak dapat mengurus beliau seperti yang beliau harapkan, seperti layaknya anak-anak mengurus orang tua yang telah berusia lanjut pada umumnya, dan cucunya pun juga melakukan hal yang sama. That's really sad to know about what Nene is going through. She's a very strong lady, first of all, that she's come up all her way. Saya sakit mau berobat aja juga nggak punya duit, total kayak paling-paling saya dapat 10.000. Buat bayar rumah 400 sebulan. Terus saya tinggal di sini itu nggak bayar, kalau baru dulu bayar 400. It's really sad. Yeah. I mean, I don't believe how can their children do this. Dan di situ saya melihat Brunal tidak bisa lagi membendung. Kesedihan itu memang begitu kuat, Brunal juga langsung menangis. Tapi saya sakit hati.
Rasanya punya anak nggak pernah ditengok, punya cucu nggak pernah ditengok. Kalau makan aja, mama jangan aturan kak. Punya cucu, sana makan deket mbah kalau mbak nawa pengen. Tapi ibunya enggak, sana di kamar. Ntar mbah ntar minta mbah. Itu rasanya gimana? Hati sakit, mbah hati sakit. How irresponsible children could be. Boro-boro makan enak. Aku tak nyanggone ibuku mak bawa makanan sak cuwi. Ibuku kan rasanya makanannya kayak apa? Dari ini belum pernah. Boro-boro beli kayak gini kakak. Kakak, saya orang lain yang makai RT 10, RT 11, RT 2 ngasih pakai yang mbak semua. Jadi saya menjelaskan ke Mbak Brunal bahwa nenek tetap bersyukur karena orang-orang lain di sekitar tempat beliau tinggal baik dan memberikan banyak bantuan, terutama juga dalam hal pakaian yang nenek kenakan sehari-hari. Tapi sehari-hari selemari tuh RT 3 itu ngasih imbah semua, enggak bohong. Mau dari segala tetangga situ, ada yang beli gas, ada yang beli ini yang nggak punya perabotan dibeli. Tetangga, aduh, aku mau pergi juga nggak boleh tetangga. That's because you are so loving. Yeah. That's because they see how hardworking you are. They see you struggle every day to make your life a better, to make everything better. You are so loving and you really deserve it. It doesn't matter if your son doesn't care about you. What matters is there are people who are surrounded by you and who really loves you, Nene. Brunal langsung mengatakan kepada nenek bahwa saat ini Adam Brunal, nenek punya anak perempuan walaupun bukan ada ikatan darah, tapi Brunal mengatakan bahwa saya akan bantu nenek hari ini. So, Nene, the reason why I'm here is because we want to help you. We want to give you lots and lots of love because you really deserve it. Ya, Mbak Brunal kesini kenapa? Karena Mbak Brunal mau bantu nenek, mau kasih nenek semua kasih sayang, semua cinta yang nenek layak dapatkan. Karena nenek sangat berhak untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang seperti itu. Nenek juga terima kasih ditulungi. Thank you so much. Tak tungak ke panjang umur, Nenek berkah. I just Sehat. need your blessings. Iya. Saat ini Adam Brunal, nenek punya anak perempuan walaupun bukan ada ikatan darah, tapi Brunal mengatakan bahwa saya akan bantu nenek hari ini. Okay, Nene. Now you are not supposed to cry. You're supposed to smile. Manis, Nenek senyum, nenek senyum. we both are here today as your daughters. You had a son, but remember today you have two daughters, and we are going to take care of you today. We're going to make sure that we work. All you need to do is just rest. We will work there. I asked her, is it possible if I can help you for today and earn some money? She said, what a lovely child you are. You're like an angel. And Ase was also there with me. She also joined me. Mbak Brunal bilang, nenek jangan nangis, nenek jangan sedih lagi, nenek senyum. Mana senyumnya manis? Bagaimana aku suruh senyum saya? Iya, ini sakitnya hati aja Iya, nggak jangan. hilang. I really wish if I could stay here in Indonesia, I would just have her with me and, I know. listen to all the stories Yeah. and make sure she feels okay.
stop. Oh, I'll do it. You sit down. You tell me, I will do it. This I have to clean? Jangan nih, Mbak aja yang nyuci. Gak apa-apa, it's okay, gak apa-apa, tidak masalah. I'll do it. You duduk, sit, rest, look there. And then the first thing that we did, we had to wash utensils. I couldn't believe the fact that Nene, she had to literally take out water, make sure that she washes the utensils first, and then in the clean water she washes it. I just asked her, you sit there and rest. Makasih ya nak, terima kasih ya nak. Sama-sama. Now you wait. I'll do Sudah? Gak apa-apa? And then later I started washing the utensils. First, when I saw the utensils, I was disgusted because somebody else has eaten food in it, and I felt like, will I be able to wash it or no? But then later I gathered all my courage and I told Nene that I will do this. So Nene, you do this every day? Yeah. You do this every day? Oh God. I'll get water, minum, to wash. Di situ saya melihat kesungguhan Mrunal betul-betul luar biasa, membantu nenek sepenuh hati. Walaupun Mrunal tidak tahu apa pekerjaan yang nenek katakan, ya baik saya lakukan, ya baik saya lakukan, tanpa ada keraguan. Mrunal luar biasa, hebat sekali. So this I'm washing with the clean water. Gak apa-apa nih. Sorry, I'm so sorry, maaf ya. I'm so sorry. Hai, kenapa? The plate broke and it fell inside. I feel so sorry about it.